Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Andrian Joses Tinjak dengan NIM 2023-42077 dari S1 Teknik Industri. Jadi di sini saya akan membuat video penugasan kedua dari mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu yang diajarkan oleh dosen Bapak Nur Hasan Hasidiki. Izinkan saya membagikan. Oke. Jadi di sini kita memiliki soal itu nih. Kita disuruh untuk mencari p-chart di mana kita sudah mensalin yang ini dua data ini dan kita masukkan ke dalam sini. Nah, data di sini sudah dimasukkan. Di sini ada data dari barang yang diinspeksi dan barang yang cacat. Kemudian di sini ada proporsi, batas tengah, batas atas, dan batas bawah. Nah, di sini ada proporsi. Proporsi itu adalah jumlah inspeksi dibagi dengan jumlah yang cacat. Maka rumusnya seperti ini. Dan dapat kita lihat tuh nih. Oke. Cara pencariannya itu seperti yang dibilang jumlah inspeksi dibagi dengan jumlah cacat. Kemudian ini semua kita jumlahkan untuk mencari proporsi. Nah, semuanya sama. Oke. Kemudian ada batas tengah. Batas tengah itu apa? Jumlah benda cacat, jumlah benda inspeksi dibagi dengan jumlah benda cacat. 1250 dibagi 90, maka hasilnya ini 0,072. Kenapa semuanya sama? Karena ini adalah jumlah batas tengahnya. Jadi semuanya sama. Kemudian selanjutnya itu ada batas atas. Rumusnya itu uh, uh, batas tengah dikali dengan ini 0,007. 0,07 ini didapat dari mana? Itu akar dari si jumlah benda inspeksi di akar dari jumlah tunggu bentar. Akar dari si ini batas tengah dikali dengan 1 dikurang batas tengahnya lagi 0,072 kemudian dibagikan dengan 1250 ini. Maka didapatkan hasilnya itu 0,07. Nah, setelah kita dapatkan hasil ini baru bisa kita mencari si batas atasnya. Rumus batas atas itu batas tengah ditambah 3 dikali dengan si 0,07 ini. Maka akan didapatkan hasilnya itu 0,094. Kemudian itu ada di batas bawah. Batas bawah itu kebalikannya si batas atas. Jika batas atas itu dia ditambah, di batas bawah itu dia dikurang. Jadi di sini rumusnya itu batas tengah dikurang 3 dikali dengan 0,07 ini. Maka akan didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita buat grafiknya, maka akan jadi grafik seperti ini. Selanjutnya kita pergi ke Minitab. Sebelum pergi ke Minitab, kita salin dulu. Oke, sampai sini. Ini. Nah, ketika udah disalin data di sini, bentar. Nah, sudah kelihatan? Maaf, sudah kelihatan? Ini data tadi yang di Excel-nya seperti itu. Kemudian kita pergi ke Start, pergi ke Control Chart, dan ke atribut P. Continue. Nah, nih C2 itu sebagai variabel dan C1 itu sebagai subgrupnya. Oke, tinggal kita tekan OK. Nah, grafiknya menjadi seperti ini. Batas yang menyentuh batas atas itu di atas 0,187. Apakah di Excel-nya sama gambarnya seperti ini?
Oke, ternyata sama ya teman-teman. Batasnya itu yang ada di 18. Kenapa 18? Di 10 ini berarti 18. Datanya melebihi batas tengahnya. Kemudian selanjutnya itu di 8,2 ini, 8,2 ini sama. Kita disuruh mencari P charge. Seperti tadi rumusnya itu kita langsung ini sudah ada datanya, sudah kita pindahkan. Ke proporsi rumusnya tetap sama. C3 number of inspect ini data inspeksi dan dibagi data pengamat, data cacatnya. Nah, dijadikan 0,04. Kemudian batas tengah itu rumusnya tetap sama, si jumlah benda inspeksinya dibagi dengan si benda cacat. Maka hasilnya seperti di tabel berikut 0,042. Kemudian di UCL itu tetap sama rumusnya teman-teman. Nah, batas tengah ditambah 3 dikali dengan si 0,04. 0,04 ini tetap sama dari hasil akar batas tengah dikali dengan 1 dikurang batas tengah lagi baru dibagikan dengan jumlah keseluruhan barang inspeksinya si N datanya ini 2000. Maka didapatkan hasilnya ini 0,04. Dan hasil dari si batas atas ini adalah 0,055. Rumusnya seperti ini tadi teman-teman. Nih, akar dari sini. Kemudian itu sama, rumusnya semua sama. Kita lanjut ke Minitab-nya. Sebelum melanjut ke Minitab-nya, kita salin. Kalian juga harus mengingat gambar ini ya. Oke, selanjutnya itu ke si Minitab tadi. Lanjut no. Nah, sudah kelihatan? Oke. Ini kita kontrol A dulu. Oke. Ini datanya. Ke control chart lagi. Kita pergi ke atribut charts, pergi ke P. Nah, sudah sama, jadi kita langsung oke kan saja teman-teman. Ya, sama seperti di Excel tadi. Yang itu di atas 0,42 itu berarti ini batas atasnya itu ini. Di titik berapa? Kita balik ke Excel. Nah, yang menyentuh itu di 8 dan 11. Menjadi upper. Batas atasnya. Kemudian lanjut ke 8,3. Soalnya sama, kita masih mencari P chart. Ini dari dua tabel ini. Nah, ini dia. Ini sudah ada datanya. Kemudian ini proporsinya. C3 dibagi P3. Berarti ini si benda cacat dibagi dengan benda inspeksinya. Maka hasilnya itu 0,70. Semua ini dibagi teman-teman. Kemudian ini mencari batas tengahnya itu nih, jumlah benda inspeksi dibagi dengan jumlah benda cacat dibagi dengan jumlah benda inspeksi, maka hasilnya itu 0,073. Kemudian di batas atasnya itu tetap sama atau rumusnya seperti sebelumnya dan di alcarnya juga sama. Selanjutnya kita akan lanjut ke limitetnya. Kita salin dulu. Oke. Nah, sebelum itu kalian harus menghafalkan teman-teman. Kita lihat apakah di Minitab sama. Oke. Sudah kelihatan teman-teman? Oh, berarti kita lanjut ke ini tab lagi. Kita pilih control chart ke P lagi. Ini tetap sama.
Ya, dengan si Excel-nya tadi sama teman-teman. Oke, sudah berarti data di Excel itu perhitungannya sudah benar karena di Minitab aplikasi Minitab itu langsung benar ya, teman-teman. Baru kita kembali ke Excel, lanjut ke 8.4. Nah, di sini tetap sama teman-teman, cara mencarinya itu proporsinya itu benda cacat dibagi dengan benda ekspresinya. Hasilnya tetap sama, 0,026 itu dari akar batas tengah dikali dengan 1 kurang batas tengah dibagi 100. Hasilnya ini teman-teman. Apakah ini sama dengan Minitab? C. Kita kembali ke Minitabnya lagi. Karena harus menghafalkan gambar yang tadi teman-teman. X. Now. Salin lagi. Pergi ke start. Oke, langsung aja. Nah, gambarnya dengan gambar di Excel tadi sama teman-teman. Kalian coba kalian lihat ini. Batasnya itu di 0,0726 dan batas paling atasnya itu batas atas di 0,10307 yang menyentuh itu di sini titik ini dan batas bawahnya itu 0,146. Apakah di Excel sama? Ya, atas ini ini berarti yang tadi hampir menyentuh 1307 dan di Excel yang ini berarti di antara 8 dan 9 di titik 9 berarti teman-teman, titik 9. Nah, berarti di sini nih tuh 0,3 0,1307 ya. Selanjutnya kita ke NP 8.6. Tugas berikutnya itu ada, nah ini cara pengerjaannya tetap sama teman-teman. Bedanya itu hanya di bagian eh, chartnya di Minitab-nya doang teman-teman. Rumusnya masih sama, proporsi masih benda cacat dibagi benda infeksinya, kemudian batas tengah itu tetap sama. Ini jumlah keseluruhan batas benda cacat dibagi dengan jumlah benda inspeksinya. Kemudian ini batas atasnya itu tetap sama rumusnya. Ini hasil dari pembagian. Nah, di batas bawahnya juga tetap sama, maksud tambah, maksud kurang. Kemudian langsung saja kita ke Minitab teman-teman, karena rumusnya tetap sama. Ctrl C, kita ke Minitab. Ini kita hapus lagi. Ini kemudian kita hapus dulu. Kita pergi ke Start. Kemudian ke Control Chart, kita ke Atribut Chart. Karena di soal itu kita cari NP, maka di Minitab itu kita mencari NP juga. Kemudian Continue. Di variabelnya itu di C2 itu menjadi variabel juga seperti P tadi. Dan C1-nya itu menjadi subgroup size-nya. Kemudian kita klik OK. Nah, yang menyentuh itu di titik 12 berarti. 18,16 di UCL batas atasnya itu melebihi kapasitasnya. Kita lihat ke Excel-nya apakah sama. Ya. Nah, di batas ke-12. Berarti ini di 18,16 itu batas tertingginya. Yang menyentuh itu di titik ke-12-nya. Oke, ini rumusnya teman-teman. Dan ini soalnya ya. Kita lihat. Kemudian selanjutnya nih. Ini sekarang kita mencarikan di soal itu kita disuruh mencari
C chartnya teman-teman. Ini data, ini jumlah sampel barnya, ini benda cacatnya. C bar ini adalah benda cacat dibagikan dengan keseluruhan jumlah sampelnya berapa. Di sini jumlah cacatnya itu 189, dibagikan dengan jumlah sampel itu ada 25 sampel. Berarti ini dibagikan dengan 25. Maka didapatkan hasilnya ini C barnya itu 7,560. Kemudian di batas atasnya itu C bar ditambah 3 dikalikan dengan akar si C bar tersebut teman-teman. Maka didapatkan hasilnya 15,809. Kemudian di batas bawah itu sama. Kalau di di batas atas dia ini ditambah teman-teman. Kalau di batas bawah di batas bawah dia nih dikurang ya teman-teman. Dapat dilihat ini si C bar dikurang 3 dikali dengan akar si C bar tersebut teman-teman. Maka akan didapatkan hasilnya itu 0,69. 0,689. Kemudian kita salin, kita coba di Minitab teman-teman, apakah gambarnya sama seperti ini. Kita ke Minitab, ini kita hapus dulu. Oke, baru ke start. Karena kita disuruh mencari C bar, kita C chart, kita pergi ke C chart di bagian control chart di Minitab. Nah, ini kita variabelnya itu dari C1 sampai C2. Oke, kita klik oke. Nah, yang menyentuh itu di 15,81. Di sampel ke 10 teman-teman. 10, oh di sampel ke 9 yang menyentuh batas atasnya itu. Dan batas tengahnya itu ada di 7,56 dan batas bawahnya itu 0 ya teman-teman. Karena minus tadi, minus 0,6 berapa gitu teman-teman. Apakah kita lihat sama? Nih teman-teman. Yang menyentuh batas atas itu ada di 9. Sampel ke 9 teman-teman. Berarti, yuk. Oke, berarti gambar di Minitab dan gambar di Excel itu sama teman-teman. Kemudian kita lanjut di tugas selanjutnya itu, nih teman-teman. Ini kita masih mencari C bar, rumusnya itu tetap sama. Jumlah benda cacat dibagikan dengan jumlah sampel. Jumlah sampelnya itu ada 25 teman-teman. Maka hasilnya itu 14,08. Baru batas atasnya itu C bar ditambah 3 dikalikan akar si C bar tersebut teman-teman. Maka didapatkan hasilnya itu 25,337. Kemudian LCL-nya tetap sama karena mereka masih dalam satu rumus di C87 sama C88. Nih, rumusnya itu bedanya batas atas dan batas bawah itu hanya ditambah dan dikurang. Jika batas atas dia ditambah, jika batas bawah dia dikurang teman-teman. Nah, hasilnya itu ada di 2,8233. Langsung kita salin angkanya. Kita kembali ke Minitab lagi. Kita close yang tadi. Kita hapus lagi dulu. Masukkan. Karena kita masih menggunakan C, kita ke control chat, atribut chat ke C. Nah, masih sama teman-teman. Tinggal oke kan saja. Nih, hasilnya seperti ini teman-teman. Apakah di Excel-nya sama? Kalian boleh menghafalkan di titik ke 16 ini yang menyentuh batas atasnya. Karena tidak ada yang menyentuh batas bawah, masih ada stable teman-teman.
Gambarnya itu titik itu ada di titik ke-17. Kemudian itu batas atasnya itu yang ada di 25,237. Kemudian lanjut ke U-bar. U-bar ini soalnya itu dari halaman 410, 419 di buku soal. Ini ya, kita masukkan ini. Jangan lupa soalnya teman. Benda dari benda cacat determine sebagai 20 sampel panis. Oh, kita di soal itu disuruh mencari U chart-nya teman-teman. Karena di soal itu mencari U chart, maka rumus di sini kita buat U ini ada di soal teman-teman. Benda cacat dibagikan dengan ini. Jadi 192 dibagi 41 teman-teman. Maka didapatkannya U-nya itu 4,683. Kemudian UCL itu sama teman-teman. Seperti yang sebelum-sebelumnya UCL itu U ditambah 3 dikali akar F3 U dibagi 2 teman-teman. Jadi hasilnya itu 9,273. Selanjutnya itu batas bawah itu perbedaannya itu cuma dikurang teman-teman. Lanjut langsung ke Minitab. Sebelum lanjut ke Minitab, kalian hafal dulu gambarnya teman-teman. Apakah sama? Minitab. Kita close lagi. Selanjutnya itu kita ke start. Karena di soal itu kita mencari U-chart, maka kita pergi ke U lagi. Oh ini belum kita ganti sebenarnya. Ini data terbaru. Continue. Nah, variabelnya itu C2 dan subgrupnya itu C1 teman-teman. Maka tinggal kita pencet OK. Nah, yang menyentuh batas atas itu ada di 7. Sampel ke-7 di 0,927. Apakah di Excel sama? Ya. Di sampel Excel itu yang menyentuh batas atas itu di titik ke-7. Jadi, analisa dari keseluruhan ini di 8.8 yang menyentuh UCL batas atasnya itu ada di sampel ke-18. Kemudian 8.2 yang menyentuh batas atas itu ada 2 sampel. Di sampel ke-8 dan sampel ke-11. Kemudian yang di 8.3 yang menyentuh batas atas itu ada di sampel ke-9 di 0,636. Kemudian 8.4 itu yang menyentuh sampel itu juga di titik ke-9 ya teman-teman. Nah, kemudian 8.4 kita mencari NP yang menyentuh batas atasnya itu di titik ke-12. Selanjutnya 7,8, 8.7 yang menyentuh batas itu di sampel ke-9 yang menyentuh di 15,809-nya. Kemudian di C-chart yang 8.8 yang menyentuh batas atas itu di sampel ke-16. Sampel ke-16. Jadi ini yang menyentuh batas atasnya. Kemudian di U itu yang baru kita kerjain, yang menyentuh batas atasnya itu ada di titik 7 yang menyentuh si 9,27. Oke, sekian video presentasi penugasan saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.